Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih teman-teman? Kalau di kantor kita suasananya lagi cerah banget nih. Iya nggak Mas Aris? Oke, berjumpa lagi dengan kita, dengan saya Fauzan, dengan Mas Aris di podcast Pajak Pancoran. Oke, udah lama nih kayaknya kita tidak berjumpa dengan teman-teman di Popcorn dengan edisi-edisi yang selalu terbaru, dengan peraturan-peraturan terbaru, dengan kondisi terbaru tentang peraturan perpajakan ya, Mas Aris ya. Betul sekali. Oke, sekarang kita akan membahas peraturan yang paling baru nih, Mas Aris. Apa itu? Tapi judulnya panjang banget nih, Mas Aris. Kalau kita nanti Mas Aris bacain judul yang pendek, saya bacain judul yang panjang ya. Siap. Karena ini judulnya panjang banget nih. Tentang Peraturan Menteri Keuangan, Mas Aris. Nomor 157 tahun 2023 tentang tata cara pembebasan dan pengenaan pajak pertambahan nilai atas impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis dan penyerahan di dalam daerah pabean dan atau pemanfaatan dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Nama pendeknya apa, Mas Aris? Kita singkat biasanya PMK senjata ya. Oke. Jadi setelah sepanjang itu namanya disingkatnya dengan PMK senjata. Oke. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, PMK 157 tentang PMK senjata ini, kenapa ada PMK senjata ini, Mas Aris? Ya, karena memang mungkin dari tahun ke tahun ya, Mas Fauzan, secara data statistik menunjukkan bahwa permohonan dari wajib pajak, baik itu dari Kementerian Pertahanan ataupun TNI Polri, itu meningkat. Seiring dengan kebutuhan senjata dan peralatan tempur di negara Indonesia. Jadi emang tiap tahun tuh kebutuhan senjata meningkat seiring dengan kebutuhan alat tempur kita. Betul. Ya, Mas Aris. Nah, itu kan sebelumnya diatur di KMK 370 tahun 2003. Nah, itu di PMK 157 ini secara detail menjelaskan tentang barang-barang ataupun senjata yang dibebaskan dari pengenaan PPN impor. Oke, berarti secara tidak langsung ini mencabut yang lama ya, Mas Aris. Betul. Dan juga sebagai turunan dari peraturan pemerintah 49 tahun 2022. Juga ada latar belakang apa lagi nih, Mas Aris, selain tadi mencabut terus juga memberikan detail tentang turunannya tadi, ada tujuan apa lagi nih, Mas Aris? Itu untuk memberikan kepastian hukum dan juga dari sisi pelayanan. Jadi secara cepat kepada wajib pajak, dan awalnya secara manual permohonan kepada kantor pelayanan pajak, sekarang bisa melalui elektronik di DJP online. Oke, berarti sekarang sistem kita sudah beralih dari yang manual ke digital ya, Mas Aris. Betul, ya. Jadi untuk memberikan kepastian hukum terhadap sistem tersebut, dibuatlah peraturan terbaru ini. Betul. Nah, Mas Aris, apa sih perbedaan mendasar dari peraturan yang lama nih, yang dari KMK 370 2003 itu ke PMK 157 ini? Kalau di KMK 370 itu kan senjata dan komponen jadi satu kesatuan. Di PMK 157 ini terpisah antara senjata amunisi dan juga komponen serta bahan yang belum dibuat di dalam negeri. Juga termasuk juga jasa, penyerahan jasa, juga yang sebelumnya tanpa SKB di PMK 157 tersebut permohonannya dengan SKB, dengan saluran elektronik. Berarti ada tadi beberapa perbedaan tersebutlah yang membuat adanya update lah ya, istilahnya Mas Aris, tentang
dari KMK 370 ke PMK 157 dan detail-detailnya tadi, bahan-bahan atau senjatanya pun lebih rinci di PMK iya. 157. Oke, kalau tadi itu misalkan di yang KMK 370 tadi hanya menyebutkan PT Pindad, kalau ini menyebutkan BUMN lainnya pertahanan. Jadi termasuk juga di senjata yang awalnya di Kementerian ataupun TNI Polri di PMK 157 ini bisa dari pihak BNN. Iya. Jadi tidak hanya mencakup Kementerian Pertahanan, lebih luas lah ya, cakupannya lebih luas tadi. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang apa sih perbedaannya mendasar ya antara PMK 157 dengan KMK 370 tahun 2003 yang sebelumnya ini. Nah, kriterianya nih barang-barang yang termasuk di dalam PMK 157 ini apa sih Mas Haris? Nah, yang pertama mungkin senjata ya, yang di KMK 370 juga menyebutkan senjata. Diatur ya. Senjata, amunisi, kendaraan darat khusus. Kendaraan darat khusus ini ada kendaraan darat tempur, ada patroli dan angkutan khusus lainnya yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan atau keamanan. Termasuk juga helm anti peluru dan jaket. Yang biasa kita lihat kalau TNI pakai ya Mas Haris ya. TNI dan Polri sekarang. TNI dan Polri pakai juga ya. Siap. Termasuk radar. Radar tuh juga termasuk ya Mas Haris ya. Itu Terus dia juga dapat dikenakan SKB PPN Info. Terus kalau yang kan senjata tadi udah, kendaraan darat khusus udah, helm anti peluru udah nih, radar juga nih. Kalau senjata itu kan dia pakai amunisi Mas Haris, itu termasuk nggak amunisinya? Amunisi termasuk. Amunisinya berarti termasuk ya dia ya. Berarti dia termasuk di dalam kriteria barang kena pajak yang bisa dibebaskan tadi ya. Sip. Nah, setelah tadi sudah ada nih barang-barang yang bisa dapat SKB ini. Syarat-syaratnya apa aja nih Mas Haris? Syarat-syaratnya untuk yang mengajukan SKB, yang pertama mungkin telah menyampaikan SPT tahunan. 2 tahun terakhir. Dan juga SPT masa PPN 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir ya, atau 3 masa terakhir yang sudah menjadi kewajibannya. Jadi sebelum menyampaikan SPT masa SKB ini sudah harus menyampaikan SPT PPH-nya dulu ya sebelumnya ya. Ini lebih dikhususkan untuk pihak lain yang mengajukan SKB. Gitu. Siap. Terus dan yang kedua mungkin tidak memiliki utang pajak di KPP wajib pajak terdaftar. Gitu. Atau mungkin memiliki utang pajak tetapi atas keseluruhan utang pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur. Jadi yang jelas istilahnya kalaupun dia punya utang tapi utang pajak itu udah clear lah ya gitu. Ada pernyataan tertulis lah, pernyataan tertulis untuk menunda gitu. Nah, berarti tadi syarat kepatuhannya sudah clear lah ya. Berarti yang penting SPT-nya sudah disampaikan, SPT masanya sudah disampaikan gitu, terus juga tidak ada utang pajak. Nah, terus nih Mas Haris, mungkin ini agak detail nih kita bahasnya Mas Haris. Apa tuh? Nah, kita mau tanya nih Mas Haris, dokumen yang diperlukan nih untuk pengajuan SKB ini apa aja nih Mas Haris? Untuk permohonan SKB ini agak banyak nih kayaknya Mas lumayan Haris. banyak ya. Lumayan banyak nih. Tapi secara umumnya NPWP, nama dan atau jenis barang dan jasa, kegunaannya harus ada, kuantitas barang juga ada, nilai impor dalam hal impor barang BKP. Juga PPN yang terutang. Nanti kan tertulis PPN yang dibebaskan itu seberapa dan informasi terkait. Seperti itu. Tapi untuk yang permohonan dari Kementerian TNI dan Polri tidak perlu menggunakan nomor surat keterangan bebas karena nanti dia di laman DJP online-nya akan keluar sendiri. Tapi yang mengajukan dari pihak lain atau yang ditunjuk oleh kementerian dia harus mendapatkan izin SKB dari kementeriannya dulu ya. Siap. Berarti kalau
yang perlu agak banyak ini pihak yang ditunjuk oleh kementeriannya tadi ya Mas Aris ya. Dan jangan lupa karena ini dalam rangka impor, harus ada invoice atau bill of lading. Nah, oke. Berarti harus ada invoice atau bill of lading. Kalau buat teman-teman yang berurusan sama impor, pasti udah ngerti lah ya bill of lading sama invoice-nya itu didapatkan di mana dan bagaimana caranya. Oke, selanjutnya bahwa tadi kan kita udah bahas tentang dokumennya nih. Nah, kita harus tahu nih Mas Aris nih, gimana sih pembahasan ini tuh udah dibahas dari kapan nih Mas Aris? Ternyata undang-undang untuk menggantikan KMK 370 ini udah dibahas dari lama ya Mas Aris ya, ternyata ya. Iya. Ternyata sudah nggak langsung tiba-tiba langsung jadi gitu. Ternyata udah dibahas dari lama nih Mas Aris. Dari kapan nih Mas Aris undang-undang ini PMK ini udah dibahas? Jadi sebetulnya KMK 370 tahun 2003 itu kan udah beberapa tahun lama, 20 tahun lalu ya kayak Mas Aris ya. Perlu ada pembaruan karena memang senjata ataupun komponen-komponen yang lainnya ada yang baru. Sementara di KMK 370 itu tidak memuat data tersebut, data barang tersebut. Pihak DJP dan mungkin dari pihak pertahanan, keamanan, dan Polri telah merumuskan sejak 1 April 2022 itu mengikuti workflow KMK 370 tersebut. PMK 157 2023 ini yang diterbitkan tanggal 27 Desember 2023 berlaku 1 Januari 2024. Dan gitu. Secara elektronik. Betul. Jadi wajib pajak tidak perlu datang ke KPP. Kalau sebelumnya kan secara manual datang ke KPP mengajukan permohonan. Sekarang cukup di laman DJP online masing-masing. Berarti sekarang kayak SPT udah manual. Kalau sekarang SKB juga udah secara elektronik ya Mas Aris. Ya. Nah, Mas Aris nih, kalau sekarang kan orang nanya tuh kalau elektronik kan workflow-nya udah jelas ya Mas Aris ya. Berarti melalui DJP online ya Mas Aris ya. Oke, yang mengajukan berarti langsung dari pihak Kemenhan, TNI, Polri sama pihak yang ditunjuknya itu ya Mas Aris ya. Nah, sekarang pertanyaan yang umum diajukan Mas Aris. Kalau elektroniknya sudah berlaku, apakah masih bisa mengajukan secara manual Mas Aris? Di PMK 157 2023 ini menyatakan bahwa seluruh permohonan surat keterangan bebas atas impor senjata wajib dilakukan secara elektronik kecuali terjadi keadaan kahar atau misalnya sistem sedang error seperti itu, kita bisa melakukan permohonan secara manual ke KPP. Berarti gitu ya teman-teman ya, semua permohonan SKB wajib dilakukan secara elektronik kecuali jika terjadi keadaan kahar ya Mas Aris. Gitu. Nah, selanjutnya, kalau SKB-nya sudah disetujui Mas Aris, kalau SKB-nya itu terdapat kesalahan Mas Aris, apakah dia bisa diganti Mas Aris atau gimana Mas Aris? Atau dia bisa dibatalkan juga Mas Aris? Atau dia salah gitu atau gimana? Ya, ada 2 kriteria SKB pengganti ataupun SKB pembatalan. SKB pengganti apabila wajib pajak salah input, salah hitung, ataupun kalau pembatalan misalnya barang tersebut yang semula sesuai surat pernyataan tidak untuk diperjualbelikan, ternyata diperjualbelikan ataupun ada data lain, maka bisa dilakukan pembatalan. Untuk penggantian bisa permohonan dari wajib pajak ataupun bisa secara jabatan dari kita ya. Iya, betul. Kalau untuk pembatalan SKB Mas Aris, itu kondisi apa yang dapat menyebabkan si SKB tersebut bisa dibatalin nih Mas Aris? Ya, ada 2. Yang pertama, ditemukan data ataupun informasi subjek tidak berhak atau objek tidak memenuhi kriteria. Misalnya umumnya kendaraan. Kalau itu bukan kendaraan, kalau di kepolisian kan harus kendaraan patroli. Gitu ya. Ternyata bukan kendaraan patroli ataupun digunakan
secara umum, nah itu tidak bisa mendapatkan SKB. Atau penggunaan tidak sesuai tujuan semula ataupun dialihkan dalam kurun waktu sebelum 4 tahun. Oke, berarti kalau dalam kurun waktu sebelum 4 tahun ternyata mobilnya itu diperjualbelikan, nah itu kita bisa melakukan pembatalan SKB tersebut ya Mas. Dan terhadap pembatalan SKB tersebut, barang yang di SKB kan terutang PPN. Wajib dibayar SKB-nya ya, PPN-nya ya Mas Haris ya. Berarti yang sudah SKB yang sudah dibatalkan tersebut PPN-nya harus dibayar gitu. Jadi tadi walaupun tadi SKB-nya sudah dikeluarkan, apabila terdapat kondisi-kondisi tertentu dapat ada SKB pengganti atau dibatalkan SKB-nya ya Mas Aris ya. Oke gitu. Jadi tadi kita summary sedikit nih Mas Aris nih tadi ya, dari awal sepertinya yang bisa melakukan itu kan tadi diperluas ya Mas Aris ya. Betul. Tadi dari yang SKB mungkin ini 370, KMK 370 itu ya Mas Aris ya? Ya, KMK 370 tahun 2003 diperluas di PMK 157 tahun 2023 ini. Namun kepada teman-teman wajib pajak, untuk permohonan SKB ini kita perlu update dulu di DJP online-nya Mas Pojan. Jadi ini dia yang penting juga. Di menu profil nanti kita klik di menu KSWP-nya itu. Setelah kita ubah fitur, di situ baru kita bisa permohonan untuk SKB-nya gitu. Jadi teman-teman jangan langsung kira kan SKB-nya terbit langsung ya. Gimana di DJP online-nya kan biasanya cuma lapor SPT. Nah, jadi kita ke menu profil, terus nanti di menu ubah fitur, terus nanti ada menu KSWP, baru nanti kita pilih untuk yang SKB-nya. Betul. Jadi kita cek dulu di situ, baru nanti SKB-nya, permohonan untuk SKB-nya bisa diproses ya Mas Aris ya. Jadi untuk di DJP online pun itu baru untuk permohonan pemrosesannya ya. Jadi belum langsung terbit dulu ya Mas Aris ya. Gitu. Nah, jangan lupa juga tentang kurs Mas Pojan. Iya. Jadi karena diimpor ya Mas Aris ya. Ya, kalau impor kan biasanya ada permohonan kurs dari wajib pajak dari rekanan ke pihak TNI Polri. Nah, ketika kita memproses SKB maka kita lihat nilai kurs pada hari itu. Nomor kursnya nomor berapa, tanggal berapa, dan jadi PPN terutangnya agar lebih pasti seperti itu. Nah Mas Aris nih, saya nih tertarik nih sama tadi nih, saya agak lupa nih tadi senjatanya tadi ini kan senjata ini banyak jenisnya ya Mas Aris ya. Betul. Apa aja sih Mas Aris jenis-jenis senjata nih, misalkan kan kalau senjata tuh bisa ada yang apa sih AK57, AK65, apa aja sih senjatanya Mas Aris yang buat yang bisa dapat SKB ini Mas Aris? AK tuh apa ya? Apa ya jenis Aris senjata Kuswara, bukan ya? Oh iya, namanya Fadila Aris Kuswara ya, bisa. Nah, senjatanya apa aja yang bisa dapat SKB ini Mas Aris? Di PMK 157 ini jelaskan ya? Ada lampirannya? Ada detail 6 senjata. Senjata perorangan, senjata kelompok, senjata artileri, dan senjata kavaleri. Senjata perorangan sendiri nanti terbagi-bagi, senjata ringan, perorangan, senjata api laras panjang. Jadi tidak ada AK sekian enggak. Senjata. Dia sebutkan sejenisnya aja ya. Oke. Kalau untuk amunisi Mas Aris, amunisi itu jenisnya apa aja yang bisa yang bisa dapat SKB ini Mas Aris? Kalau amunisi kan secara awam kita tahu kayak peluru gitu ya. Jadi dia seperti munisi kaliber kecil, ranjau, torpedo, dan gitu. Nanti ada di detail di PMK 157 2023. Oke. Ternyata jenis-jenisnya banyak ya Mas Aris ya yang bisa dapat si SKB ini ya Mas Aris ya. Oke. Jadi untuk helm anti peluru kan sebelumnya diperlakukan untuk TNI. Nah, sekarang Polri juga bisa. Karena Polri ini ada semacam untuk keamanan. Jadi karena misalnya saat ini banyak kalau berita-berita teroris seperti itu, mereka kan harus menyerangnya secara ini, dan biasanya
Polantas Iya. Kalau nggak dikasih helm anti peluru dan rompi, nah, itu akan membahayakan bagi pihak petugas. Oh iya. Rompi dan senjata helm anti peluru juga diperlakukan gitu. di kepolisian. Sama tadi kalau kendaraan darat itu juga termasuk buat pengawalan nggak sih Mas Haris, termasuk nggak ya? Ya kalau di KMK 370 2003 kan hanya khusus patroli. Kalau Tapi sekarang untuk PMK 157 2023 ini pengawalan dan patroli. Jadi sudah masuk untuk pengawalan juga ya. Jadi udah lengkap lah ya di sini juga. Nah, terus kalau buat kendaraan lainnya, kendaraan khusus alat angkut itu banyak juga ya jenisnya ya Mas Aris ya dia. Iya, banyak sekali. Banyak ya. Jadi kita kalau mau bahas satu-satu nih kayaknya bisa sampai sampai podcastnya nyaingin ini nih ya Mas Aris ya. Oke. Kayaknya kalau kita bahas satu-satu kita podcastnya bisa nyaingin podcastnya Deddy Kobuzier nih Mas Haris. Bisa panjang nih Mas Haris kayaknya. Nanti kawan pajak bisa lihat aja kode-kode jenis senjata ataupun kendaraan di laman DJP online. Oke, iya. Oke, begitu kawan pajak. Jadi PMK 157 tahun 2023 yang judulnya panjang ini atau bisa disingkat dengan PMK senjata ini. Betul. Itulah tadi pembahasannya tentang supaya bisa dapat SKB senjata. Jadi memang hanya untuk barang kena pajak yang bersifat strategis atau jasa kena pajak yang bersifat strategis ya Mas Haris ya. Jadi memang tidak bisa digunakan untuk semuanya, tapi hanya untuk BKP atau JKP strategis yang bersifat tertentu dan hanya digunakan untuk kementerian atau instansi yang sudah ditunjuk oleh PMK ini. Betul. Gitu. Begitu ya Mas Haris ya. Wah, senang sekali nih. Ternyata PMK senjata ini bahasannya luas sekali. Jadi kita rasanya nih bahwa di sini bahwa pajak itu juga ikut mensupport untuk pertahanan dan keamanan negara ini. Betul sekali. Betul, gitu. Terima kasih kawan pajak sudah menyaksikan Popcorn kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di Popcorn atau podcast pajak pancoran selanjutnya. See you at Popcorn next time. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.